Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari SIMAK UI tahun 2011. Nah, ini adalah soal yang nomor 6. Kemarin kita sudah bahas soal nomor 1 sampai 5. Jadi buat teman-teman yang belum sempat melihat video pembahasan SIMAK UI tahun 2011 Matematika Dasar nomor 1 sampai 5, silahkan cek link di atas. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan. Oke, soal nomor 6. Jika diketahui bahwa logaritma B dengan bilangan dasar A pangkat 2 ditambah logaritma A dengan bilangan dasar B pangkat 2 sama dengan 1, di mana AB lebih dari 0 dan AB tidak sama dengan 1, maka nilai A ditambah B sama dengan titik. Jadi yang pertama, teman-teman kita harus ingat dulu bahwa definisi dari logaritma itu apa. Oke, kita mau mengingat definisi dari logaritma. Yang pertama, apabila ada logaritma B dengan bilangan dasar A sama dengan C, maka B itu merupakan A pangkat C. Jadi B itu merupakan A pangkat C dengan A, B itu lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini definisi logaritmanya. Terus yang kedua, kita harus ingat sifat-sifatnya nih. Sifat-sifat dari logaritma. Oke ya. Nah, kita harus ingat sifat-sifatnya nih. Yang pertama, jadi ada lumayan banyak nih sifat-sifat logaritma. Yang pertama, kalau dia sifat perkalian, jadi ada logaritma B dikali C dengan bilangan dasar A sama dengan logaritma B ditambah logaritma C dengan bilangan dasarnya sama ya, A semua. Terus yang kedua nih, kalau dia pembagian gimana? Logaritma B per C dengan bilangan dasar A. Ya udah, kalau dia pembagian, logaritmanya dikurang, logaritma C dikurangi logaritma B dikurangi logaritma C dengan bilangan dasar A. Yang ketiga nih, gimana kalau dia logaritma B pangkat N dengan bilangan dasar A? Nah, pangkat dari B ini menjadi koefisien, jadi N dikali logaritma B dengan bilangan dasar A. Terus yang keempat, gimana kalau kita mengubah bilangan dasarnya? Misalkan logaritma B dengan bilangan dasar A, kita mau ubah bilangan dasarnya, boleh, yaitu logaritma B dengan bilangan dasar C dibagi dengan logaritma A dengan bilangan dasar C. Jadi bilangan dasarnya berubah menjadi C. Ini dia ya bilangan dasarnya. Bilangan dasar yang baru yaitu C. Terus selanjutnya, yang kelima, sifat yang kelima, gimana kalau dia kita mau tukar nih bilangan dasarnya, logaritma B dengan bilangan dasar A, kita mau tukar bilangan dasarnya 1 per logaritma A dengan bilangan dasar B. Oke, kita tukar bisa. Jadi yang keenam nih, kalau dia ada A pangkat logaritma B dengan bilangan dasar A ini sama, perhatikan bahwa bilangan dasar dengan bilangan ininya, pokoknya ini ya, bilangan pokok sama bilangan dasar ya sama. Bilangan pokok dari logaritmanya sama dengan A yang bawah ini pangkatnya itu sama dengan B, berarti nilainya sama dengan B gitu aja. Oke, lanjut ya. Terus yang ketujuh, ada logaritma B, jadi logaritma B dengan bilangan dasar A dikali logaritma C dengan bilangan dasar B. Nah, ini hasil perkalian ya. Nah, ininya sama nih, maka ini sama dengan logaritma C dengan bilangan dasar A. Terus yang ke-8, kalau dia logaritma A dengan bilangan dasar A itu sama dengan 1. Terus yang ke-9, kalau dia logaritma 1 dengan bilangan dasar A itu hasilnya 0. Nah, ini adalah sifat-sifat logaritma yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 6. Jadi tidak semua sifatnya kita gunakan, tapi ada beberapa sifat yang bakal kita pakai. Oke, itu sekedar mengingatkan aja tentang sifat-sifat logaritma. Oke, kita masuk ke soal ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Nah, perhatikan bahwa ini pangkat dari bilangan pokok.
Oh iya, ada satu lagi sebenarnya ketinggalan. Ini ada yang ke-10-nya nih. Seharusnya ada di 10-nya ada tambahan nih. Jadi kalau ada gini nih. Kalau ada logaritma dari B pangkat M dengan bilangan dasarnya A pangkat N, perhatikan pangkat dari B ini menjadi pembilang, terus pangkat dari A ini menjadi penyebut. Nah, dikali logaritma B dengan bilangan dasar A. Oke ya. Jadi kalau dia pangkat dari A itu jadi penyebut, pangkat dari B-nya jadi pembilang. Nah, ini kita mau pakai nih pada soal. Nah, karena dia pangkat dari bilangan pokoknya 2, jadi 2 ini akan menjadi penyebut. Jadi ini berubah menjadi, di kesini langsung ya, ini berubah menjadi 1/2 logaritma B dengan bilangan dasar A ditambah 1/2 logaritma A dengan bilangan dasar B sama dengan 1. Nah, kita kali 2 aja semuanya ya. Coret 1 kali 2, 2, berarti logaritma B dengan bilangan dasar A ditambah logaritma A dengan bilangan dasar B sama dengan 2. Oke. Terus kelanjutannya gimana? Nah, oke, kelanjutannya gimana? Nah, selanjutnya kita mau apa nih? Supaya biar mudah nih, apa nih kita ubah logaritma bilangan dasarnya kan belum sama. Kita mau samakan bilangan dasar dulu. Oke, misalkan kita mau ubah jadi bilangan dasarnya sama-sama A. Jadi logaritma B dengan bilangan dasar A. Nah, ini logaritma A dengan bilangan dasar B ini pakai sifat yang nomor 5 ya. Pakai sifat yang nomor 5 ini jadi tambah 1 per logaritmanya B dengan bilangan dasar A. Jadi ditukar aja posisinya. Pakai sifat nomor 5 sama dengan 2. Nah, gini kadang-kadang kita bingung nih. Kadang-kadang kita bingung mau seperti apa. Jadi kita misalkan aja nih biar mudah. Misal logaritma B dengan bilangan dasar A itu P. Nah, oke ya. Jadi ini berubah menjadi P ditambah 1 per P sama dengan 2. Jadi ini kita kalikan P, maka berubah menjadi P kuadrat ditambah 1 ditambah 2P sama dengan 2P. Oke ya. Sudah begini, pindah ruaskan ke kiri semua. Jadi P kuadrat min 2P ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Jadi P min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 1. Oke. Sekarang kita sudah dapat nih P sama dengan 1. Ya sudah, kalau gitu tinggal kita ganti P-nya apa? Oh, P-nya tadi logaritma B dengan bilangan dasar A. Kita ganti sama dengan 1. Kembali ke definisinya, di mana B itu sama dengan A pangkat C. Berarti B itu sama dengan A pangkat 1. Berarti B itu sama dengan A. Oke. Jadi yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan yaitu A ditambah B sama dengan A. Karena B-nya sama dengan A, ya kita ganti A. Berarti sama dengan 2. A tambah A sama dengan 2A. Oke, selesai pembahasannya. Oke, jadi yang penting teman-teman harus ingat bahwa definisi logaritma seperti apa dan sifat-sifat logaritma seperti apa, sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal itu dengan sistematis. Oke, sukses UTBK-nya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.